Oke adik-adik, kita sekarang akan bahas soal kuis set 1. Nah, di soal kuis set 1, kakak anggap kalian sudah memegang soal kuisnya, kakak langsung bahas saja. Soal nomor 1, dimensi dari MT pangkat 3. Soal nomor 1 itu dimensi dari MT pangkat minus 3. Ini kalau diubah ke satuan kan jadi kilogram second pangkat min 3. Nah, kalau dari pilihan A, B, C, D, E itu kalian memang harus ngecek. Pertama, kalau tekanan ini kan disimbolkan dengan P, itu kan rumusnya F per A. Nah, berarti dari sini kita langsung tahu satuan gaya itu kan kilogram meter second min 2 per meter kuadrat. Dari sini udah ketahuan gak mungkin menghasilkan ini. Baru berikutnya yang kedua ada torsi atau momen gaya. Momen gaya atau torsi itu kan dirumuskannya lengan kali gayanya. Berarti ini tuh satuannya adalah meter dikali satuan gaya itu kilogram meter second min 2. Udah jelas ada meternya, nggak mungkin. Berikutnya ke energi dibagi luas. Energi dibagi dengan luas. Energi itu satuannya joule. Luas itu meter kuadrat. Joule kalau dibongkar itu gini, kilogram meter kuadrat second min 2 dibagi dengan meter kuadrat. Secondnya masih pangkat 2, sementara yang diminta di soal second pangkat min 3. Baru berikutnya daya dibagi luas. Nah, kalau daya dibagi luas ini berarti daya itu watt per meter persegi. Watt itu joule per second maksud kakak. Joule per second dibagi dengan meter kuadrat. Joule-nya itu kan kilogram meter kuadrat second min 2 dibagi second jadi second min 3 per meter kuadrat. Berarti dalam hal ini yang ini boleh kakak coret. Maka jawabannya menjadi kilogram second pangkat min 3. Itu untuk soal nomor 1. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2. Kalau di soal nomor 2, X itu sama dengan AT pangkat 2 plus B kali T plus C. Nah, X-nya itu menyatakan jarak. Kemudian ini kan penjumlahan adik-adik. Kalau penjumlahan itu artinya di sini satuannya harus sama yang ini. Yang ini pun harus sama dengan yang ini. Yang ini juga udah harus sama dengan yang ini. Berarti kalau misalnya ini satuannya meter, maka otomatis si C juga satuannya meter. Oke, kemudian kalau kakak bikin nih X sama dengan AT kuadrat. Berarti kan dari sini X-nya ini kan meter dikali sama dengan A-nya ini biarkan aja A, T-nya ini kan second kuadrat. Berarti satuan dari A boleh kita tuliskan meter per second kuadrat. Oke, baru berikutnya yang BT. Itu kan juga sama. Boleh kita anggap gini, X sama dengan B kali T. X itu kan satuannya meter. Ini B, ini second. Berarti B itu meter per second. Maka jawaban yang paling pas untuk nomor 2 itu adalah bola. Nomor 2 jawabannya bola, nomor 1 jawabannya dadu. Nah, sekarang ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 masih berkisar tentang satuan, besarnya daya. Jadi dituliskan P sama dengan M pangkat X, M kecil pangkat Y, T pangkat Z. Nah,
ungkapan yang benar, kita disuruh menentukan berapa X, Y, dan Z. Besar daya, P itu adalah daya. Jadi informasinya adalah begini. P ini adalah daya. Daya itu satuannya adalah watt. Nah, watt tadi setara dengan siapa? Watt itu setara dengan joule second. Kemudian M ini adalah momentum. Momentum itu kan rumusnya massa kali kecepatan. Massanya itu kilogram, kecepatannya itu meter per second. Nah, sekarang kakak coba susun ulang, tapi berdasarkan satuannya. Daya watt. Watt sama dengan kilogram meter per second. Ini pangkatin X. Terus yang M kecil itu adalah massa, M pangkat Y. Baru di sini T-nya waktu pangkat Z. Kita bongkar dulu wattnya. Watt itu setara dengan joule per second. Kilogram meter kuadrat second pangkat min 3 sama dengan. Berarti kita bisa bikin gini. Kakak tulis ulang kembali. Kilogram meter per second pangkat X dikali meter. Sorry, ini M-nya itu massa ya adik-adik ya. Berarti ini satuannya itu, kalau kita bicara satuan, ini kilogram. Terus ini second. Berarti ini kakak ganti dengan kilogram pangkat Y sama second pangkat Z. Nah, satuan sebelah kiri dengan sebelah kanan totalnya harus sama. Jadi yang paling mungkin sekarang kita cek aja dari pilihan ganda. Yang paling pas itu adalah kalau misalnya kakak bikin X-nya 2, berarti kilogramnya pangkat 2. Nah yang ini tuh Y-nya jadi pangkat minus 1, karena kan kilogramnya hanya 1. Berarti kita harus coba langsung dari pilihan aja langsung biar cepet kan. Nah dari sini berarti kakak langsung bikin aja gini. Kilogram meter kuadrat second min 3. Kalau misalnya kilogram meter per secondnya kakak bikin pangkat 2, berarti kilogramnya harus pangkat minus 1. Supaya di sini jadi 1 kan. Kemudian meter kuadrat sudah aman. Kemudian lagi secondnya harus pangkat minus 3. Kalau ini pangkatnya masih minus 2, berarti kurang 1 lagi. Maka secondnya harus kita pangkatin minus 1. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah yang sebelah kiri. Oke. Nah, itu tentang satuan. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 4. Di nomor 4 itu yang ditanya adalah berapa besar gaya gesek antara batang dan dinding. Pertama, informasi yang ada kita tulis dulu. Ini ada titik A, kita bilang aja ini titik B, di mana panjang batang A ke B itu adalah 6 meter. Kemudian koefisien geseknya itu adalah 0,6. Kemudian berat batangnya. Berat batangnya tepat di tengahnya itu ada berat batang yang kakak bilanglah dia W1 itu besarnya 120 Newton. Kemudian ini ada beban. Bebannya ini beratnya kita bilanglah W2. W2-nya ini adalah 72 Newton. Berada pada jarak 4 meter. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya tegang tali. Ini yang ke atas. Ini adalah T sin 37. Sin 37 itu berarti 3/5 T. Kakak langsung tulis gitu. Kemudian ini adalah gaya yang cosnya 4/5 T. Kemudian ke sini ada gaya normal. Dan ke atas adalah arah gaya geseknya. Nah, yang ditanya di soal nomor 4 ini adalah kita disuruh menghitung gaya geseknya. Nah, berarti adik-adik kita akan mulai dulu mencari nilai T-nya. Caranya pakai apa? Pakai sigma torsi aja.
sigma torsi di A itu sama dengan 0. Berarti gaya yang bekerja itu adalah W1, arah putarannya positif, W2 arah putarannya positif, dan ini arah putarannya negatif. Kemudian rumus torsi itu adalah lengannya kali gayanya. Lengannya W1 itu berarti dari A ke titik tengah. Maka langsung kakak tuliskan 3 meter dikali dengan W1 ditambah dengan 4 meter dikali dengan W2 dikurang dengan 6 meter dikali 3/5 T sama dengan 0. Langsung kakak masukin angka 3 dikali 120 ditambah 4 dikali dengan 72, kakak langsung bikin sama dengan 18/5 T. Nah, dari sini kita langsung dapat nilai T-nya itu adalah 180 kalau dihitung. Udah, setelah dapat nilai T-nya 180, kalau yang ditanya gaya geseknya itu ada di sumbu Y. Berarti boleh dong kakak pakai gini, sigma Fy sama dengan 0. Gaya di sumbu Y ada apa aja? Ada 3/5 T ditambah dengan F dikurang dengan W1 dikurang dengan W2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita tinggal masukin angka. Yang ditanya adalah F, berarti kakak boleh tulis begini. F sama dengan W1 W2 pindah ke kanan menjadi 192. Kan 120 tambah 72 dikurang dengan 3/5 dikali dengan 180. 84 Newton. Ini jawaban nomor 4. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 5. Sebuah batang homogen panjangnya 4 meter. Berarti L dari A ke B itu 4 meter. Berikutnya, dan beratnya 120 Newton. Berarti tepat di tengahnya ini ada W1 lah kita bilang yang besarnya 120 Newton. Kemudian pada titik berjarak 3 meter dari ujung kiri itu ada tali membentuk sudut 53. Berarti ini kakak uraikan. Yang ke atas T sin 53 itu adalah 4/5 T. Yang horizontal itu menjadi 3/5 T. Kemudian ke sini ada gaya normal, ke atas ada gaya gesek. Ini sama caranya. Kita cari dulu tegangan tarinya dari sigma torsi. Sigma torsi di A sama dengan 0. Berarti gaya yang tersisa hanya W1 positif dan T ini negatif. Berarti kakak boleh tuliskan kayak gini persamaannya. 2 meter karena dia panjangnya 4, tengah-tengahnya 2 ya. Dikali W1 dikurang dengan 3 meter dikali 4/5 T sama dengan 0. Nah, kalau dimasukin angka berarti 2 kali 120 sama dengan 12/5 T. Nah, dari sini sudah jelas kita bisa dapat T-nya sebesar 100 Newton. Berikutnya, karena yang ditanya di soal, perhatikan pertanyaannya. Berapakah besar gaya tegak lurus ke dinding yang diberikan batang? Berarti sebenarnya yang dimaksud di sini adalah gaya normalnya. Gaya normal itu ada di sumbu X, berarti boleh dong kita bilang sigma Fx sama dengan 0. Maka persamaan yang bisa kita tulis adalah N dikurang 3/5 T sama dengan 0. Berarti N sama dengan 3/5 T. Masukin T-nya. 3/5 dikali 100. 60 Newton. Jawabannya dadu. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita ke soal nomor 6. Batang AB tegak lurus ke dinding di A, masanya 4 kilo.
Berarti tepat di tengahnya adik-adik, ini ke bawah, kita tulis W1-nya 40 Newton. Kemudian, jika gaya tegang tali sebesar 80 Newton, berarti ini ada tegangan tali yang nilainya 80 Newton. Kemudian, jika gaya tegang tali percepatan gravitasi, maka massa beban M. Nah, ini ke bawah, kita bilanglah ini W2. M besar dikalikan dengan G. Nah, dari sini kakak uraikan aja dulu tegangan tali. Berarti ini kan T sin 30 derajat. Maka ini jawabannya jadi sin 30 itu setengah kali 80. Berarti ini 40 Newton. Sementara yang ke sini T cos 40, T cos 30 derajat berarti 40 akar 3. Nah, berikutnya adik-adik, karena yang ditanya adalah massa beban yang berada di W2, kakak boleh langsung bilang begini. Ini adalah titik A, ini B. Nah, di soal kan dikasih tahu kalau panjang AB itu 6 meter. Dan tidak ada informasi batangnya menempel di dinding yang kasar atau licin. Berarti kita anggap aja licin. Nah, sekarang kita bikin sigma torsi di A sama dengan 0. Nah, sigma torsi di A sama dengan 0, berarti kakak boleh tulis informasinya adalah begini. Ada gaya apa aja? Ada gaya W1 positif, W2 positif, sama tegangan tali nilainya negatif. Kita sekarang tinggal masukkan angka. W1 tepat di tengahnya, berarti 3 dikali W1 ditambah 4 dikali W2 dikurang 6 dikali tegangan talinya. Atau di sini berarti T sin 30 derajat sama dengan 0. Berarti yang ini kakak boleh tulis 3 kali 40 ditambah 4W2 dikurang 6 kali 40 sama dengan 0. Berarti 4W2 sama dengan 6 kali 40, 240 pindah ruas. 240 dikurang 120. Berarti W2 itu 120 dibagi 4. 30 Newton. W2 itu adalah M dikali G sama dengan 30 Newton. Berarti M itu sama dengan 30 dibagi gravitasi 10. 3 kilogram. Oke adik-adik, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 7. Balok 2 kilo meluncur pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 14 meter per second. Berarti di soal nomor 7, di sini kita bilang aja ini bidang datar yang licin. Ini licin. Kemudian dia bilang kan balok 2 kilo. Bergerak dengan kecepatan 14 meter per second. Sesaat kemudian balok memasuki bidang datar yang kasar. Terus batasnya kita anggap dari sini, ini memasuki bidang datar yang kasar. Kemudian saat berhenti panjang lintasan balok pada bidang kasar ini itu katanya 28 meter. Terus di sini dia berhenti. Berarti adik-adik kalau misalnya kakak bilanglah di sini adalah titik A, ini adalah titik B, terus panjang 28, maka besar koefisien gesek kinetis antara balok dan bidang kasar. Nah adik-adik, dari sini kita boleh memanfaatkan gini, bidang datar yang licin kalian abaikan aja, yang kita bahas yang di bagian yang kasar. Di sini ada titik A, di sini ada titik B. Berarti kita boleh bikin persamaannya begini. Karena ini bidang datar, berarti kan ketinggiannya sama. Kalau kita pakai kekalan energi mekanik, yang tersisa hanya Eka. Jadi ini boleh langsung kakak tulis begini. Energi kinetik di A dikurang usaha akibat gaya gesek dari A ke B
sama dengan energi kinetik di B. Nah, dari sini kita langsung bisa tahu di B itu dia berhenti, berarti informasinya VB pasti 0. Kalau VB-nya 0 berarti ini nggak ada. Maka dengan mudah langsung bisa kita bilang begini, energi kinetik A berarti setengah M VA kuadrat sama dengan, ini pindah, gaya geseknya dikali jarak dari A ke B. Nah, setengah M dikali dengan VA kuadrat. Rumus gaya geseknya apa? Mu kali M kali G kali X dari A ke B. Udah, dari sini berarti kita boleh coret masanya. Sorry, nyata. Coret masanya, habis itu masukin data yang lainnya. Data yang lainnya itu berarti, nah, kecepatan di titik A itu kan masih sepanjang batas bidang licin. Berarti yang 14 ini juga adalah kecepatan di A. VA juga 14. Jadi ketika balok ini mulai memasuki bidang kasar, ya kecepatan awalnya 14. Jadi kakak langsung ganti gini. Setengah dikali 14 kali 14 sama dengan mu dikali 10 dikali 28. 28 sama 14, di sini sisa 2. Berarti 14 dengan 10, yang ininya 5, yang ininya 7. Berarti kakak boleh tulis mu sama dengan 7 per 2 kali 5 10, 7 per 20. 7 per 20 itu berarti 0,35. Berikutnya, balok bermasa 2 kg dilepaskan dari keadaan diam pada bidang miring yang kasar. Jadi kakak gambarkan aja dulu bidang miring kasarnya. Terus, ini bidang miring yang kasar. Di sini ada balok. Mula-mula dia dari keadaan diam, berarti V-nya 0. Habis itu, sedangkan koefisien gesek kinetiknya 0,5, mu-nya 0,5. Kelajuan balok saat turun sejauh 9 meter pada bidang miring. Berarti kakak boleh anggap gini, anggaplah ini jatuhnya 9 meter. Berarti S-nya itu 9 meter. Diketahui nih sudutnya 37 derajat. Nah, kalau kita anggap ini posisi 1, di sini posisi 2, berarti V1-nya 0. H1-nya itu bisa kita cari dari S dikali dengan sin 37. Berarti 9 dikali sin 37 itu 3/5. Oke, baru berikutnya di posisi 2, H2-nya yang 0. Nah, V2-nya ditanya. Terus jangan lupa bidangnya kasar. Maka persamaan yang bisa kita tulis adalah begini. Energi mekanik 1 dikurang usaha akibat gaya gesek dari posisi 1 ke 2 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 yang tersisa hanya MGH saja. Dikurang F gesek. Nah, F geseknya itu gini, mu kali M kali G kali cos theta. Ini adalah gaya gesek di bidang miring. Dikalikan dengan S-nya. Sama dengan setengah M V2 kuadrat. Semua ada unsur M, berarti boleh kakak coret. Coret nih M-nya. Habis itu kita masukin semua datanya. G itu 10. H itu 9 dikali 3/5. Dikurang. Mu-nya itu 0,5, kakak bikinlah setengah. G-nya itu 10. Cos-nya itu cos 37, 4/5. S-nya itu 9. Habis itu sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, dari sini berarti kakak boleh 10 bagi 5 berarti 2. 10 sama ini hilang. Kita tinggal lihat. 2 kali 3, 6 kali 9, 54.
dikurang dengan 4 kali 9, 36 sama dengan setengah V2 kuadrat. 54 dikurang dengan 36. Nah, berarti dari sini berapa nih? 14 kurang 6, 8. 4 kurang 18 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti nih 36 sama dengan V2 kuadrat, maka V2 sama dengan 6 meter per second. Itu untuk nomor 8. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 9 itu kita pakai prinsip gini adik-adik. Sebuah partikel meluncur turun pada bidang lengkung yang licin. Kita pakai prinsip V sama dengan akar 2GH. Kemudian kalau A-nya kita pakai prinsip G dikali dengan sin theta. Nah, dari titik A ke titik B, H-nya kan semakin lama semakin besar. Maka pilihannya itu kelajuannya bertambah. Kenapa? Karena H dari A ke B makin besar. Maka otomatis kelajuannya bertambah. Nah, sementara perlajuannya itu jadi berkurang gara-gara sudutnya makin kecil. Poin pertama. Poin kedua, sudutnya makin lama makin kecil. Kalau bidang lengkung itu sudutnya beda-beda, kecuali bidang miring ya. Makin lama makin kecil. Berarti dari sini kita langsung dapat poin perlajuannya jadi berkurang. Itu untuk nomor 9. Untuk nomor 10, partikel bergerak harmonik dengan amplitudo A dan kelajuan maksimumnya V. Berarti kakak boleh bikin misalkan ini sumbunya, ini titik setimbang. Di sini berarti V max-nya itu adalah V, kemudian ini titik P, jaraknya ini adalah A, berarti Y max itu adalah amplitudonya A. Berarti dari sini kakak boleh tulis energi kinetik di O setengah mv kuadrat, energi potensial di P setengah Ka kuadrat. Nah, karena energi mekanik di sini sama, berarti boleh berlaku gini adik-adik. Energi kinetik di O sama dengan energi potensial di P. Berarti berlakulah mv kuadrat sama dengan Ka kuadrat, setengahnya hilang. Selanjutnya, kelajuan partikel itu saat berada pada jarak sejauh 0,6 A. Kakak bilanglah ini titik R, di mana jarak ini adalah 0,6 A. Oke, berarti kan kita tahu energi mekanik di R itu pasti akan sama dengan energi kinetik di O. Sama juga sebenarnya dengan energi potensial di P. Cuman yang ini nggak usah kita tuliskan. Nah, kenapa di sini hanya energi kinetik aja? Karena energi potensial di O itu 0. Berarti dari sini kakak boleh masukkan gini. Energi mekanik itu energi potensialnya setengah K 0,6 A di kuadrat ditambah setengah M VR kuadrat. Yang ditanya itu VR-nya sama dengan setengah MV kuadrat nih energi kinetik di O. Berarti dari sini semua ada unsur setengah, supaya nggak menyusahkan langsung kakak coret. 0,6 A kalau di kuadrat itu berarti 0,36, terus di sini Ka kuadrat tambah MVR kuadrat sama dengan MV kuadrat. Ka kuadrat boleh digantikan dengan MV kuadrat. MVR kuadrat sama dengan MV kuadrat. Berarti dari sini semua M kakak coret, baru yang ini 0,36 V pindah ke kanan.
Berarti kakak boleh tulis begini, VR kuadrat sama dengan V kuadrat dalam kurung 1 dikurang 0,36. Berarti VR kuadrat sama dengan 0,64 V kuadrat. Berarti VR sama dengan akar 0,64 itu 0,8 V atau setara dengan 4 V per 5. Itu jawabannya yang E. Oke adik-adik, selanjutnya kita ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11, partikel yang terikat pada pegas ringan berada pada bidang datar di titik O. Partikel ditarik ke A sejauh 3 meter di kanan titik O. Berarti untuk nomor 11, kakak boleh tuliskan, misal ini adalah titik O, ini adalah titik A di sebelah kanan, ini jaraknya adalah 3 meter. Kemudian dilepaskan, setelah dilepaskan partikel bergerak melewati titik timbang O sampai berhenti di titik B sejauh 2 meter di kiri titik O. Berarti kakak bilanglah di sini titik B, inilah yang 2 meter. Oke, nah andaikan gaya gesek selama partikel bergerak besarnya tetap, usaha oleh gaya gesek ketika partikel bergerak dari A ke O. Jadi informasinya adalah usaha akibat gaya gesek dari A ke O itu besarnya adalah S. Maka usaha oleh gaya gesek ketika partikel bergerak dari A ke B. Nah, yang ditanya di soal itu adalah usaha akibat gaya gesek dari A ke B berapa. Nah, dari sini berarti kakak boleh tuliskan persamaannya gini aja. Nah, usaha akibat gaya gesek dari A ke O, rumusnya adalah gaya geseknya dikali dengan jarak dari A ke O itu sama dengan S. Jarak dari A ke O itu adalah 3 sama dengan S. Berarti gaya geseknya itu adalah S per 3. Karena dia bilang tadi gaya geseknya tetap sepanjang garisnya. Selanjutnya yang ditanya adalah usaha dari A ke B. Usaha akibat gaya gesek dari A ke B, ini adalah gaya geseknya dikali jarak dari A ke B. Nah, F-nya ini kita gantikan dengan S per 3. Sementara X dari A ke B itu adalah 3 ditambah dengan 2 meter. Berarti 5S per 3. Jawabannya adalah yang A. Itu untuk nomor 11. Oke, selanjutnya untuk nomor 12. Pada sebuah kapasitor keping sejajar, kedua kepingnya terpisah sejauh D. Berarti boleh kakak gambarkan gini. Ini kapasitor dihubungkan dengan beda potensial. Kemudian jaraknya antar keping adalah D. Kemudian muatan, pada saat kapasitor menyimpan muatan sebesar Q, kuat medan listrik diantaranya adalah E. Berarti di sini ada tegangan. Kemudian di sini kapasitornya C. Nah, adik-adik masih ingat ya, kakak pernah kasih Q sama dengan C kali V. Q-nya tetap Q, C-nya tetap C, V-nya boleh kita ganti E kali D. Karena yang ditanya adalah kapasitas kapasitor, berarti C sama dengan Q per E dikali D. Yaitu jawabannya A. Lanjutnya sekarang ke nomor 13. Nah, kalau di nomor 13, sebuah kapasitor keping sejajar, kedua kepingnya terpisah pada jarak D. Berarti sama nih kasusnya. Kedua kepingnya terpisah pada jarak D. Ini kapasitor C terpisah pada jarak D. Kemudian saat pada kapasitor itu menyimpan energi sebesar W, energinya sebesar W, kuat medan listrik antara kedua keping kapasitor adalah E. Ini adalah informasinya. Nah, dari sini kakak boleh tulis informasinya. Kalau rumus energi W itu adalah W sama dengan, kita pakai yang setengah CV kuadrat aja. Berarti W sama dengan setengah, C-nya biarkan, V-nya ganti dengan E dikali D di kuadrat. Yang ditanya C-nya, berarti 2W per
E kuadrat dikali D kuadrat. Itu jawabannya E. Untuk nomor 13. Baik, selanjutnya ke nomor 14. Nomor 14 katanya partikel mula-mula bergerak ke kanan di sumbu X dengan kecepatan. Berarti anggap ini adalah partikelnya. Mula-mula dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian posisinya di X sama dengan min 5. Partikel mengalami perubahan kecepatan yang besarnya tetap. Garis bawahi kata-kata perubahan kecepatan. Itu artinya percepatan berarah ke kiri. Berarti ada percepatan ke arah ke kiri, yaitu kakak pakai minus 2,5 meter per second kuadrat. Posisi partikel pada T sama dengan 10 detik. Berarti dari sini yang ditanya adalah X ketika T-nya sama dengan 10 second berapa. Langkah pertama kita bahas dulu yang geraknya ke kanan. Waktu dia bergerak ke kanan, berarti dia ke kanan akan diperlambat. Berarti kita boleh dapat nih, percepatannya kan minus 2. Maka kecepatannya itu adalah V0 ditambah integral A dt. Berarti kecepatannya adalah 20 dikurang 2,5 T. Selanjutnya dia bergerak ke kiri sampai kapan? Dia bergerak ke kiri sampai berhenti. Berarti V-nya kita nolkan. 0 sama dengan 20 dikurang 2,5 T. Pindah ruas maka kita dapat T sama dengan 8 second. Nah yang ditanya di 10, berarti kita hitung dulu ketika T di 8 second posisinya di mana. Berarti kita nyari posisinya pakai persamaan X. X sama dengan X0 ditambah integral V dt. Masukin X0 nya minus 5. Ditambah ini 20T min 2,5 per 2, berarti kakak boleh bikin 2,5 per 2, 2,5 itu 5 per 2 dibagi 2, berarti 5 per 4 T kuadrat. Kemudian dari sini kita masukin nilai T-nya yang 8 detik. Berarti sama dengan kalau kakak terusin minus 5, ini 20 T ya, sorry ketinggalan. Ditambah dengan 20 kali 8 dikurang 5 per 4 dikalikan dengan 8 kuadrat. Nah ini kalau dihitung itu X-nya di 75 meter. Ini yang gerakannya ke kanan diperlambat. Nah sekarang kita bahas yang ke kiri dipercepat. Setelah dia bergerak ke kanan diperlambat, berarti anggaplah posisinya sampai di sini nih. Disinilah X sama dengan 75 meter. Kemudian di sini V-nya 0. Ini detik ke-8. Yang ditanya kan detik ke-10. Berarti masih ada 2 detik lagi waktu dia bergerak ke kiri. Berarti kita bahas di sini deh. Ke kiri dipercepat. Tapi sesuai kesepakatan arah ke kirinya tetap kita bikin negatif. Berarti dari sini persamaan V-nya menjadi begini. V0 tambah integral A dt. Berarti V-nya sama dengan minus 2,5 T gara-gara V0-nya 0. V0-nya ini. Habis itu kita nggak butuh V-nya, kita butuh X-nya. Berarti X sama dengan X0 tambah integral V dt. Berarti waktu kakak masukin X0-nya itu kita pakai 75. Min 5 per 4 T kuadrat. Berarti dari sini kakak masukin X ketika T-nya tadi kekurangannya berapa? Kekurangannya 2 second lagi. Berarti di sini kakak bikin gini. 75 dikurang 5 per 4 dikali dengan 2 kuadrat. Jawabannya 70 meter.
Oke, selanjutnya ke nomor terakhir nih, nomor 15. Bola kecil masanya 100 gram bergerak bebas vertikal ke atas dari lantai. Berarti kakak anggap ini lantai, waktu dia bergerak ke atas, ini dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, percepatan gravitasi 10 dan pada bola bekerja gaya gesek udara yang tetap sebesar 0,2 Newton. Laju bola saat menumbuk lantai adalah, berarti kejadian pertama waktu dia naik. Nah, berarti kakak boleh tulis begini. Waktu dia naik, kalian jangan lupa, waktu dia naik, ini ke bawah ada beratnya, yaitu 100 gram ke kiloin, berarti 0,1 dikali 10. Ini 1 Newton. Kemudian karena dia bergerak ke atas berarti gaya geseknya ke bawah yang sebesar 0,2 Newton. Berarti kakak boleh tulis begini. Waktu dia naik, percepatannya itu sebesar berapa? Berarti di sini percepatannya itu sama dengan W ditambah dengan F dibagi dengan M, yaitu sebesar 1,2 dibagi 0,1, berarti 12 meter per second kuadrat. Nah, dia bergerak ke atas kan sampai kapan? Berarti dia bergerak ke atas sampai di puncak. Anggaplah ini puncak, kemudian berbalik arah lah dia. Nah, waktu dia berbalik arah, di sini yang kita pakai begini. Waktu dia berbalik arah, berarti ini waktu dia turun. Waktu dia turun, berarti ke bawah ada W yang sebesar 1 Newton. Ke atas ada F gesek yang sebesar 0,2 Newton. Berarti waktu dia turun, kalian harus ingat percepatannya itu menjadi W dikurang F bagi dengan M. Berarti W dikurang F1 dikurang 0,2, 0,8 dibagi 0,1 sama dengan 8 meter per second kuadrat. Nah, adik-adik jangan lupa, waktu dia naik dengan waktu dia turun itu dia ketinggiannya sama. Jadi kalau dia misalkan ini setinggi H, berarti turun pun tingginya juga H. Berarti kakak boleh tulis begini. H-nya sama dengan H. H naik maksudnya ya. H naik itu sama dengan H turun. Oke, adik-adik. Selanjutnya ini kecepatan waktu dia naik di kuadrat itu 30. Berarti kakak tuliskan di sini 30 kuadrat atau 30 kali 30 dibagi 2. Percepatan waktu naik dia 12 sama dengan kecepatan waktu dia turun. Maksudnya ini kecepatan sesaat sebelum menembuk lantai. Kemudian 2 dikali dengan percepatan waktu turun itu 8 kali 8. 8 aja. Baru berikutnya 2-nya kita coret, bagi 4 ini 3, bagi 4 ini 2. Bagi 4 ini 2. 30-nya dicoret, ini lari ke atas, berarti kita dapat VT kuadrat sama dengan 600, berarti VT sama dengan 10 akar 6 meter per second.